sesudah Epifani. Firman Tuhan dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu. Tuhan memberkati kita sekalian yang bersujud kepadanya dalam ucapan syukur. Saudara-saudara, marilah berdiri. Beribadalah kepada Tuhan dengan kerinduan yang dalam akan Dia. Carilah dan temukan Dia dalam keteduhan hatimu yang terbuka bagi sapaan firman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 24 yang menyatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita melimpah atas saudara sekalian. Pasti
berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan penuh ucapan syukur. Tuhan telah memelihara kami sepanjang sepekan lalu. Dan di hari ini kami ada dalam persekutuan orang-orang percaya yang beribadah kepada-Mu. Dalam ucapan syukur kami mengaku bahwa sepanjang pekan ini banyak hal yang kami tuturkan dan lakukan yang tidak sesuai dengan firman. Kami tidak menghadirkan kasih dan damai sejahtera di tempat di mana kami Tuhan hadirkan. Kami mohon, ampunilah dan kasihanilah kami. Ya Bapa yang penuh kasih dalam kerendahan hati, kami mohon, bimbinglah kami untuk memahami diri kami di hadapan-Mu. Memahami tugas mulia yang Engkau percayakan bagi kami, yakni menghadirkan kasih dalam kehidupan dimanapun kami berada. Menjaga kehidupan persaudaraan yang penuh kasih dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Biarlah Roh Kudus membimbing dan menolong kami untuk menjalani hidup kami sepanjang pekan ini. Inilah permohonan kami di hadapan-Mu. Biar jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kehidupan yang kami jalani tidak pernah terlepas dari pandangan mata-Mu Tuhan, dan kami bersyukur bahwa pagi hari ini Kau memperkenankan kami untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan merefleksikannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap teguh berdiri dalam iman kepada Kristus dalam menghadapi kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca
dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17 berkata, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Selama bertahun-tahun, ayah dan keluarga ini memperlakukan kedua anaknya dengan sangat berbeda. Andrew mendapatkan perlakuan yang istimewa, sedangkan Catherine sangat diabaikan, bahkan seakan-akan tidak ada dalam kehidupan keluarga tersebut. Perlakuan yang berbeda ini menimbulkan atau menumbuhkan rasa benci dalam diri Catherine pada keluarganya, khususnya kepada sang ayah, yang memunculkan peristiwa tragis dalam keluarga ini. Relasi antara Catherine dan ayahnya sangat tidak baik. Bahkan pada saat kematian ayahnya, Catherine hanya berdiri di depan pintu. Dia tidak peduli dan tidak merasa sedih. Kematian ibunya sangat mengenaskan. Ibunya meninggal di toko mereka dan banyak tusukan benda tajam di sekujur tubuhnya. Namun tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Robert, pacar Catherine, dibunuh oleh Andrew, adik Catherine, karena Catherine mendesak dan menelpon Andrew berulang kali setiap saat dan setiap waktu. Catherine memanipulasi adiknya Andrew dan Andrew membunuh Robert. Ketika keduanya berada dalam penjara di tempat yang berbeda, Andrew menulis surat kepada kakaknya bahwa ia rindu bertemu dengan Catherine. Catherine menjawab suratnya dengan mengatakan, "Kamu itu siapa? Saya tidak mengenalmu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebencian karena perlakuan orang tuanya membuat Catherine buta. Ia tidak peduli dengan rasa dan keberadaan orang lain. Orientasi dirinya sangat kuat dan kepuasan diri itu lebih diutamakan. Surat 1 Yohanes menyatakan bahwa orang yang hidup dalam kebencian, ia sedang berada di dalam kegelapan. Kegelapan telah membutakan matanya, dikatakan oleh Yohanes. Akibatnya, orang akan melihat orang lain sebagai yang tidak berguna, melihat orang lain sebagai yang menyusahkan, orang lain yang direndahkan, bahkan orang lain dipandang sebagai rival atau musuh. Surat 1 Yohanes menyatakan bahwa barang siapa membenci saudaranya, ia sedang berada di dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kebencian tidak akan mengalami pertumbuhan iman, tidak akan mengalami kemajuan iman. Mengapa? Karena matanya menjadi buta meskipun ia bisa melihat, tapi mata hati, mata iman dan mata nuraninya buta. Dan bagi surat Yohanes, sikap orang terhadap saudaranya adalah gambaran dari sikap imannya kepada Kristus. Kebencian kepada sesama sama dengan hidup di dalam kegelapan, sama dengan juga kebencian pada Kristus. Mengapa, saudara-saudara? Oleh karena orang yang hidup dalam kebencian, hidupnya dikendalikan oleh keinginan daging, atau dia hidup menganggap bahwa ia tidak membutuhkan Allah dan melawan perintah Allah. Orang yang hidup dalam kebencian, hidupnya dikendalikan oleh keinginan mata, atau orang yang hidupnya dikendalikan oleh kehidupan dunia ini, dikendalikan oleh keinginan mata. Kemauan untuk memiliki sesuatu dan berpikir bahwa uang yang dimilikinya dapat mengendalikan dan menguasai sesamanya. Ia juga dikendalikan oleh keangkuhan hidup, melihat dirinya lebih besar, melihat dirinya lebih hebat dari orang lain, dan menjadi budak dari keinginannya. Saudara-saudara, sepertinya di zaman Yohanes, surat Yohanes, saat itu dalam keadaan yang sulit dan teraniaya, dapat membuat orang Kristen menjadi seorang pembenci. Oleh sebab itu ia mengingatkan orang-orang Kristen di zamannya
tentang perintah lama sekaligus perintah baru. Perintah lama yang dimaksud adalah hukum Taurat yang berintikan kasih. Perintah baru dalam perjanjian baru membangkitkan kesadaran untuk hidup di dalam Kristus yang telah mengasihi manusia dan memotivasi manusia untuk mengasihi sesamanya. Di dalam Kristus, kasih menjangkau yang tidak terjangkau. Sebab kasih Kristus menjangkau orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap sepele, dan orang-orang yang tidak berarti apa-apa bagi orang lain. Kasih Kristus menjangkau mereka semua, dan Yesus menjadi sahabat bagi mereka. Orang yang hidup di dalam kasih, ia hidup di dalam terang. Kasih memungkinkan manusia untuk berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesamanya. Sebab di dalam kasih ada pengampunan. Di dalam kasih seseorang dimotivasi untuk semakin bertumbuh, bertambah mengenal Allah. Relasinya dengan Tuhan semakin dekat, relasinya dengan Tuhan semakin akrab. Di dalam kasih, Yohanes menyatakan diibaratkan seseorang seperti anak. Anak adalah bagian dari keluarga Allah yang mengalami kepenuhan kasih Allah, dan semua orang yang hidup di dalam kasih itu adalah keluarga. Yohanes juga mengibaratkan seperti bapa, pribadi yang dewasa yang bertanggung jawab di dalam iman, pribadi yang bijak dalam pengambilan keputusan, dalam kerendahan hati hidupnya. Ibarat juga dikatakan oleh Yohanes anak muda. Anak muda mengungkapkan tentang sosok yang kuat, melawan keinginan-keinginan dalam diri, melawan kejahatan, dan belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dalam kasih artinya hidup di dalam terang. Hidup dalam kasih artinya hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, lalu apa pelajarannya bagi kita? Ada dua hal, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, dunia ini adalah tempat peperangan antara kebencian dan kasih. Kita dihadirkan Allah di dunia ini adalah untuk menyebarkan kasih Allah kepada sesama, bukan untuk menyebarkan kebencian. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari lingkungan tempat kita tinggal. Perlakuan kita terhadap sesama, perlakuan kita terhadap tetangga, membangun kehidupan di lingkungan RT dan sebagainya. Tidak ada saling menghakimi dan membiarkan diri dikuasai oleh keangkuhan yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan perseteruan, yang menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Hidup dalam kasih menolong kita untuk mengalami kemajuan hidup. Hidup dalam kasih mengarahkan kita untuk bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa dan bijak. Artinya pribadi yang bertanggung jawab dan rendah hati. Hidup di dalam kasih membuat orang menjadi kuat dan tangguh melawan keinginan-keinginan di dalam diri, melawan kebencian-kebencian dalam diri, melawan kejahatan-kejahatan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari dan setiap waktu kita akan berada dalam tarik-menarik antara kasih dan kebencian. Akan terasa berat ketika diperlakukan oleh orang lain dengan tidak baik, kasar, dan sebagainya. Kita diperhadapkan pada sebuah pilihan, kasih atau kebencian, terang atau gelap. Seperti cerita di awal renungan tadi yang saya sampaikan, Catherine memilih untuk hidup di dalam gelap, ia memilih untuk hidup di dalam kebencian
kebencian dibanding hidup di dalam terang. Hati-hati saudara-saudara. Jangan biarkan kebencian menguasai kehidupan saudara. Mintalah selalu pada Tuhan agar kehidupan saudara dikuasai oleh Roh Kudus dan saudara tetap ada dalam kasih. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlakuan kita kepada sesama adalah cerminan dari perlakuan kita kepada Kristus. Bangunlah komunikasi spiritual yang saling mengasihi. Komunitas pertama untuk melatih hati atau batin kita dalam hal kasih adalah keluarga. Dalam keluarga terdapat dinamika rasa, dinamika pikir, dinamika perilaku dari setiap pribadi di dalam rumah. Namun meskipun pernah disakiti, dilukai, dan diabaikan, tetapi dapat menerima mereka kembali yang menyakiti kita, melukai kita, dan mengabaikan kita. Itu dapat terjadi karena kasih Kristus. Kasih Kristus memampukan kita kuat dan bertumbuh dewasa, menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kasih Kristus memampukan kita untuk mengasihi sesama, karena di dalam kasih ada pengampunan. Kasih dapat menjangkau yang tidak terjangkau oleh hati kita dan oleh pikiran kita. Kasih memampukan kita untuk terus membangun komunitas yang saling mengampuni dan menerima dengan segala kekurangan dan kelebihan orang lain. Kasih menjauhkan kita dari keangkuhan hidup. Komunitas kedua untuk melatih hati atau batin kita dalam hal kasih adalah gereja. Saudara-saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa di dalam gereja terdapat berbagai jenis karakter manusia. Dari karakter yang baik, jahat, munafik, karakter yang pembenci, pengkritik, penghakim, pemurah, pemerhati, tapi ada juga penggosip dan sebagainya. Banyak karakter di dalam kehidupan bergereja. Namun saudara-saudara, jika komunikasi spiritualitas yang kita bangun dalam kehidupan gereja adalah spiritualitas kasih, maka gereja dapat menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan kasih. Mengapa? Berbagai karakter orang yang ada dalam gereja mau saling belajar dan termotivasi untuk membangun komunitas kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Yuk Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bangun komunikasi spiritualitas kasih agar kita terus bertumbuh dan mencapai kedewasaan iman dalam kehidupan kita sebagai pribadi maupun sebagai komunitas. Tuhan memberkati. Amin. Kasih itu sama
pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dalam kerendahan hati, mengucap syukur untuk berkat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, yang memotivasi kami untuk membangun komunikasi spiritualitas kasih, sehingga kami mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, memancarkan kasih Kristus dengan membangun kasih dalam berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Engkau telah memotivasi kami dan memberikan kepada kami pemahaman yang baru tentang firman. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Dalam pergumulan saat ini kiranya Engkau memberikan hikmat bagi para pemimpin kami, agar di tengah-tengah kondisi saat ini dapat membina, mengarahkan masyarakat, sehingga kami sebagai anggota warga negara dapat senantiasa saling mendukung untuk menyelesaikan persoalan bersama. Dan di tengah-tengah keadaan saat ini Tuhan, ketika kami mengalami kondisi ekonomi yang sulit di tengah-tengah kehidupan keluarga, ketika kami mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan relasi orang tua, anak, saudara bersaudara, suami istri, ketika kami sedang mencari pekerjaan, atau kami yang terdampak dari kondisi COVID saat ini, Tuhan kiranya menolong kami agar kami tetap memiliki kasih pada Kristus, sehingga kami memiliki kekuatan untuk menghadapi hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami untuk percaya dan berharap kepada janji-janji-Mu, sehingga segala usaha, pergumulan, tantangan hidup yang kami alami, kami lihat sebagai satu proses yang Tuhan nyatakan bagi kami untuk kami bertumbuh dewasa di dalam iman kami, dan kami terus mengalami kemajuan hidup. Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara kami yang mengalami kondisi tubuh yang lemah dan terganggu kesehatannya. Tuhan menolong mereka di tengah-tengah kondisi mereka saat ini, agar kelemahan tubuh tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap menikmati kehidupan bersama setiap orang yang mengasihi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang bersukacita karena pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Tuhan memberkati mereka supaya mereka senantiasa ada dalam sukacita Tuhan dari hari lepas hari. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau memberkati kami sebagai gereja Tuhan.
Tuhan tempatkan di lingkungan ini untuk menyebarkan kasih Allah, agar kasih Allah terpancar melalui seluruh kegiatan bergereja kami, seluruh pelayanan para pelayan Tuhan, para presbiter, para pengurus pelkat dan komisi, bersatu padu menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ini doa kami Tuhan, biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Marilah memberi dengan hati yang penuh syukur. Tuhan memberkati. Mari
dan berdoa. Bapa yang Maha Murah, saat ini kami bersyukur melalui persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas ucapan syukur kami dan memberkati persembahan ini agar berguna dalam menyatakan kasih melalui setiap pelayanan yang kami lakukan sebagai gereja-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menuntun dan menyertai hidup kami sepanjang pekan ini agar kami mampu membangun kehidupan persaudaraan yang penuh kasih dengan orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tumbuhkanlah komunikasi yang penuh cinta kasih di dalam kehidupan keluarga, agar gereja dan masyarakat di mana kita hidup dapat merasakan cinta kasih Kristus melalui kehadiran kita. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan